Halo geng, sekarang gue berada di salah satu tempat di kota Padang, yaitu Kompleks Area Pendidikan Universitas Negeri Andalas. Inilah Universitas Andalas atau yang akrab dikenal sebagai UNAN, perguruan tinggi negeri tertua di luar Pulau Jawa dan salah satu simbol kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Universitas Andalas resmi berdiri pada tanggal 23 Desember 1955 dan diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Kehadirannya merupakan hasil perjuangan panjang masyarakat Sumatera Barat yang menginginkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi generasi muda di Pulau Sumatera. Saat itu berdirinya Universitas Andalas menjadi tonggak bersejarah karena untuk pertama kalinya sebuah universitas negeri hadir di luar Pulau Jawa. Pada masa awal berdirinya, fakultas-fakultas Universitas Andalas tersebar di berbagai kota di Sumatera Barat. Fakultas Hukum berada di Padang, Fakultas Kedokteran di Bukit Tinggi, Fakultas Pertanian di Payakumbuh, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Batu Sangkar. Seiring berkembangnya waktu, seluruh aktivitas akademik kemudian dipusatkan di kampus Limau Manis, tempat sekarang kita berada, yang hingga kini menjadi pusat kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu daya tarik utama Universitas Andalas adalah kampusnya yang luas dan berada di kawasan perbukitan dengan panorama alam yang menakjubkan. Dengan luas mencapai sekitar 500 hektar, kampus ini dikenal sebagai salah satu kampus hijau terbesar di Indonesia. Hamparan pepohonan, udara yang sejuk, serta pemandangan bukit barisan menjadikan suasana belajar di Universitas Andalas terasa berbeda dibandingkan banyak kampus lainnya. Namun, keunikan Universitas Andalas tidak hanya terletak pada alamnya. Kampus ini juga memiliki identitas arsitektur yang sangat khas. Banyak bangunan di lingkungan Universitas Andalas mengadopsi bentuk arsitektur tradisional Minangkabau yang terlihat dari atap bergonjong menyerupai tanduk kerbau dan material eksterior mengadaptasi bentuk batu. Gaya arsitektur ini merupakan representasi budaya Minangkabau yang kaya akan nilai-nilai adat, kebersamaan, dan penghormatan terhadap ilmu pengetahuan. Perpaduan antara arsitektur modern dan unsur rumah gadang menciptakan wajah kampus yang unik dan mudah dikenali. Gedung Rektorat Universitas Andalas menjadi salah satu ikon yang paling terkenal dengan desain megah yang menampilkan ciri khas Minangkabau. Kehadiran unsur budaya lokal dan berbagai bangunan kampus menunjukkan bahwa Universitas Andalas tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga penjaga warisan budaya Sumatera Barat. Selama lebih dari 6 dekade, Universitas Andalas terus berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kampus ini memiliki berbagai fakultas unggulan mulai dari kedokteran, hukum, teknik, pertanian, farmasi, peternakan, ekonomi dan bisnis, ilmu budaya, hingga ilmu sosial dan ilmu politik. Ribuan mahasiswa di berbagai provinsi datang setiap tahun untuk menimba ilmu dan mengembangkan potensi mereka di kampus ini. Kualitas pendidikan Universitas Andalas tercermin dari banyaknya tokoh nasional yang lahir di kampus ini. Di bidang pemerintahan terdapat Gumawan Fauzi yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Ada pula Asman Abdur yang pernah menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Di bidang hukum, Universitas Andalas melahirkan Saldi Isro, seorang pakar hukum tata negara yang kini menjabat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selain itu, terdapat Basrif Arif yang pernah dipercaya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, serta Takdir Rahmadi yang menjadi Hakim Agung dan dikenal sebagai pakar hukum lingkungan. Dalam dunia pendidikan, nama Fasli Jalal dan Musliar Kasim menjadi bukti kontribusi Universitas Andalas dalam melahirkan pemimpin di sektor pendidikan nasional. Keduanya pernah mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Di bidang teknologi dan inovasi, Universitas Andalas turut melahirkan Ricky Elson, ilmuwan dan inovator yang dikenal luas melalui pengembangan teknologi mobil listrik nasional. Sementara di dunia olahraga, nama Indra Safri menjadi kebanggaan tersendiri. Pelatih sepak bola asal Sumatera Barat tersebut berhasil menghantarkan tim nasional Indonesia meraih berbagai prestasi di tingkat Asia Tenggara dan internasional. Kehadiran para tokoh tersebut membuktikan bahwa Universitas Andalas bukan sekedar tempat menimba ilmu, melainkan kawah candra di muka yang melahirkan pemimpin, akademisi, inovator, penegak hukum, dan tokoh masyarakat yang berkontribusi nyata bagi Indonesia. Dengan sejarah panjang yang dimulai sejak tahun 1955, lingkungan kampus yang hijau dan asri, arsitektur khas Minangkabau yang syarat makna budaya, serta alumni yang telah memberikan sumbangsih besar bagi bangsa, Universitas Andalas terus mengukuhkan dirinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dari ranah Minang untuk Indonesia, Universitas Andalas terus melangkah maju menjalankan motonya untuk kejayaan bangsa dan menyiapkan generasi penerus yang siap membawa perubahan bagi masa depan negeri. Universitas Andalas ini juga berdekatan dengan kampus Politeknik Negeri Padang yang dahulunya merupakan satu bagian dari Universitas Andalas, namun akhirnya memisahkan diri dan berdiri sendiri menjadi institusi pendidikan terpisah.
Di Universitas Andalas ini terdapat sebuah musola unik yang terbentuk dari susunan bebatuan alam. Seperti yang telah dijelaskan di awal, mayoritas arsitektur bangunan di Universitas Andalas ini mengimplementasikan unsur bebatuan dalam setiap fasadnya. Begitu pula dengan musola ini, terdiri dari susunan bebatuan alam yang kemudian dibentuk menjadi sebuah musola dengan penambahan kubah berwarna hijau di atasnya. Nama musola ini adalah Jabal Rahmah, atau orang sekitar menyebutnya dengan nama Surau Jabal Rahmah. Kalian bisa melakukan sholat di sini, di area dalam musola, karena sudah dilengkapi dengan penghawaan buatan, yaitu air conditioner. Masih di sekitar Universitas Andalas, kalau kalian berjalan terus mengikuti jalan yang ada di belakang universitas, kalian akan menemukan sebuah aliran sungai. Dengan air sungai yang jernih, kalian bisa mandi di tempat ini, karena memang tempat ini sering dijadikan tempat bermain oleh masyarakat sekitar. Hanya saja suasananya cukup sepi, jadi gue saranin kalian kalau mau kesini jangan sendiri. Buat berjaga-jaga aja, takut terjadi banjir dan kalian tidak ada yang menolong. Kalian juga bisa mandi di area bendungan ini. Untuk airnya sangat jernih, saking jernihnya warna air terlihat berwarna biru dan tentunya dingin pastinya. Aliran air ini berasal dari Bukit Barisan. Ternyata baru tahu posisi sungai yang aku datangi salah, karena tempat yang biasa menjadi spot mandi itu berada di sisi lain dari tempat yang sekarang kita berada. Kalau kalian ingat, tadi sebelum ke arah tempat ini terdapat persimpangan kanan menuju ke tempat ini, dan kiri itu ternyata tempat yang sering didatangi. Untuk nama tempatnya kalian bisa search di TikTok, Bendungan Unan. Oke, cukup sekian perjalanan gue kali ini. Gue Agus Salim pamit. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye-bye.